Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu atau Ibu-ibu ya? Bapak dan Ibu. Ada ustaz di depan ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia-Nya dan hidayah-Nya kepada kita bersama, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kami bisa berjumpa dengan ibu-ibu di majelis taklim Raudhah Riyadatul Jannah. Riyadatul Jannah. Kemudian salat dan salam kita kirimkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berkat perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, hari ini kita bisa merasakan nikmatnya Islam. Kita hidup di bawah naungan Islam, kita hidup di bawah naungan Al-Qur'an. Maka tadi dibacakan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, mungkin bagi ibu-ibu hafal. Ayat ini ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjawab sebuah keraguan daripada orang-orang yang meragukan Al-Qur'an. Jadi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ada yang meragukan Al-Qur'an. Tidak hanya pada masa itu, hari ini pun juga ada orang yang meragukan Al-Qur'an. Maka kemudian Allah menurunkan ayat wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi surah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah semisal surat. Sebuah surat, sebuah kitab, kemudian serulah penolong-penolong kalian, baik dari kalangan bangsa jin, kemudian manusia dan siapapun yang bisa diajak menolong, kata Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian orang-orang yang benar. Maka kemudian Allah melanjutkan ayat tersebut, fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, maka pastilah kalian tidak akan mampu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu, Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasa ada bapak-bapak, jadi bapak-bapaknya sendiri tetap jadi panggil bapak-bapak ya. Jadi Ibu-ibu, bahwa yang meragukan Al-Qur'an itu tidak hanya pada masa dahulu saja. Tapi hari ini juga ada orang yang meragukan Al-Qur'an. Maka menjawab itu, kami hadir dengan Quran Center Humanity. Quran Center Humanity itu sebelumnya ibu-ibu sudah pernah mendengar? Belum pernah? Kalau belum pernah mendengar, maka hari ini kita jelaskan apa itu Quran Center Humanity. Quran Center Humanity itu adalah sebuah lembaga filantropi yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan kemanusiaan. Di antaranya hari ini adalah aktivitas dakwah kami. Kemudian ada pendidikan, kita membantu rumah-rumah Quran, rumah-rumah tahfiz, anak-anak yang mereka itu kesulitan biaya untuk sekolah agama, maka kita bantu. Kemudian juga kita mengadakan pelatihan guru-guru Al-Quran. Kalau ibu-ibu di daerah Andaleh atau di Kecamatan Dua itu ingin diadakan pelatihan guru TPA, maka kita adakan pelatihan guru TPA. Agar apa? Agar bisa kompetensi membaca Al-Qur'annya itu bisa dibenarkan. Karena untuk menjadi seorang guru, kata para ulama, tidak boleh berhenti belajar. Kalau dia berhenti belajar, maka sesungguhnya guru itu sudah minta berhenti mengajar. Nah, jadi kalau ada ibu, para guru yang sudah tidak mau belajar, maka sesungguhnya sudah ingin berhenti mengajar. Lalu kemudian ada yang lain, yakni kemanusiaan. Dampak kemanusiaan itu bisa kita rasakan ketika terjadi musibah atau dampak kemanusiaan yang hari ini terjadi di Palestina. Maka kami dari Quran Center Humanity, alhamdulillah 1 tahun sudah bergerak membantu saudara-saudara kita di Palestina. Dari mana dananya?
dari ibu-ibu, dari kaum muslimin yang ikut serta berinfak melalui Quran Center Humanity. Lalu kemudian ada celengan akhirat. Celengan akhirat itu kenapa kita beri nama celengan akhirat? Agar ibu-ibu memberikan celengan itu untuk tabungan akhirat. Nah, jadi ibu-ibu nanti kami kasih satu orang satu celengan, boleh dua, boleh tiga. Itu ada bawang celengan di bawah. Ibu-ibu isi di rumah setiap bulan nanti bisa dijemput kemari. Nanti ada tim yang menjemput kemari, isi nomor, telepon, alamat, dan kami berharap ibu-ibu ikut serta mendakwahkan Al-Quran, ikut serta membantu anak-anak kita ingin menjadi orang yang memperjuangkan Al-Quran di kemudian hari. Dengan harta ibu balik dipasang, Rp1.000, Rp2.000, dimasukkan ke dalam celengan yang nanti menjadi tabungan akhirat kelak. Kata Nabi SAW, ada 3 amal yang tak terputus. Yang pertama adalah doa dari anak yang soleh. Yang kedua adalah amal jariah. Yang ketiga ilmu yang bermanfaat. Di situ kita bisa mendapatkan 2 hal. Pertama, amal jariah. Yang kedua, anak-anak yang lahir di sana itu karena kesolehan mereka, karena mereka belajar Quran, menghafal Quran. Kita mendapatkan syafaat nanti di kemudian hari karena syafaat Al-Quran. Jadi ibu-ibu adalah orang-orang yang bagian memperjuangkan generasi Al-Quran, karena hari ini kita mengalami krisis, yakni krisis kemanusiaan berdampak kepada apa? Sosial. Maka Quran Center Humanity menjawab itu dalam rangka mengatasi dampak kemanusiaan dan dampak sosial, termasuk juga krisis pendidikan yang terjadi hari ini. Kita melihat sebulan atau 2 bulan lebih mungkin kemarau panjang terjadi di negeri kita. Tidak hanya di Payakumbuh, di Bukit Tinggi pun terjadi kemarau panjang. Padang Panjang yang selalu disebut kota hujan, itu hujan susah sekali. Bahkan ada sudah hampir sebulan mungkin tidak hujan. Kemarin baru hujan. Kalau ibu-ibu sering ke Padang Panjang, itu jarang tidak ada hujan dalam seminggu kan. Kebetulan nama orang Padang Panjang. Padang Panjang bukan yang di Sikoi, Padang Panjang yang di sebelah ke situ Bukit Tinggi ya. Itu disebut kota hujan. Sama dengan Bogor. Kalau ibu-ibu pernah ke Bogor, kalau tidak ada hujan agak seminggu berarti tidak di Bogor berarti. Karena hujan itu hampir tiap hari itu ada hujan. Kalau tidak di Ciampea, kalau tidak di daerah Siko, kalau tidak daerah Siko. Nah, Padang Panjang itu tiap minggu itu bahkan setiap hari itu bisa hujan. Tapi hari ini itu tidak ada hujan, sudah lama. Baru kemarin itu ada hujan, beberapa hari yang lalu hujan. Mungkin samaan dengan siklon hujan. Kalau kita melihat, menurut BMKG itu memang adalah fenomena alam yang terjadi karena memang waktunya adalah musim kemarau. Tetapi kalau kita lihat di sisi yang lain, dari sisi ilahiyah, maka Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa Allah menyatakan walau anna ahlul qura la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka diturunkan keberkahan dari langit dan bumi, ya kan? Apa bentuk keberkahan dari langit dan bumi? Ibu-ibu tahu nggak fungsi hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menghidupkan bumi. Ya. Bumi yang sudah mati, kering, lalu kemudian diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam rangka untuk menghidupkan bumi. Dari hujan itu dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala biji-bijian. Maka tumbuhlah daun-daunan, tumbuhlah pohon-pohonan melalui hujan. Maka setiap daerah yang kering, gersang, kalau sudah datang hujan, itu langsung hijau daerah itu. Karena membawa biji-bijian yang bisa ditumbuhi. Padang pasir itu dulunya tanah yang subur, hijau. Kemudian karena musim panas, lalu kemudian hujan susah turun di situ. Maka menjadi gurun padang pasir. Kalau di Indonesia bisa seperti itu, tidak bisa. Kalau jarang sekali hujan, maka daerah-daerah yang perbukitan itu bisa menjadi gurun. Di situ kalau nampak kan, tadi kami lewat dari Labu Besinang kemari ke belakang, itu sudah ada beberapa daerah itu yang kering, bukit itu, yang sudah mulai menghitam, merah. Mungkin entah habis kebakaran atau memang mati daerah itu. Ya, jadi karena bukit yang ada di daerah Payakumbuh itu, 50 kota itu kan daerah perbukitan yang sama struktur tanahnya dengan Harau kan. Tanah batuan garam itu kan. Jadi tidak banyak mengandung air karena tidak ada pepohonan di atasnya kan. Beda dengan bukit-bukitan yang ada di Gunung Sago mungkin, atau di Gunung Merapi atau di Gunung Singgalang. Itu perbukitannya yang mengandung air atau dari 50 kota ke situ.
daerah Harum situ, mulai dari sampai Pangkalan. Itu banyak daerah-daerah yang mengandung air. Nah, jadi hujan itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai berkah. Kalau dia dari bawah, dia mengeluarkan keberkahan mata air kan. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza zahara zina war riba fi qaryati faqad fa'alu bi anfusihim adzaballah." Apabila zina dan riba itu telah merajalela di suatu negeri, maka sesungguhnya mereka itu menghalalkan azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menghalalkan azab? Menghalalkan itu kan membolehkan azab. Orang masuk musola itu boleh enggak? Boleh, enggak ada larangan karena tempat umum. Begitulah halal itu. Silakanlah. Kalau Allah mendatangkan azab, silakan. Kami sudah siap. Apa buktinya? Karena banyak orang bermaksiat. Ada perzinahan dan ada praktek ribawi. Praktek ribawi itu kan banyak. Tidak hanya datang ke bank saja. Kita punya menggarap sawah, kemudian digadaikan sawah, kemudian kita tetap menggarap sawah, kita menggarap sawah orang yang digadaikan sawah. Itu adalah bentuk perkara ribawi. Apa sebut? Karena dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang disebut dengan riba? Kullu qardin limanfaatin fahuwa riba. Setiap pinjaman yang ada manfaat pada pinjaman itu maka dia adalah riba. Nah, kan aku punya sawah, kemudian aku gadaikan ke ibu-ibu. Lalu kemudian sawah ambo itu ibu yang menggarap. Persoalannya adalah kapan hutang akan dibayar. Karena ibu yang menggarap sawah kan. Ya kan gitu. Idealnya kan enggak begitu. Kalau sawah digadaikan, yang dipinjam, yang dipegang oleh penerima gadai itu apa? Surat sawah, kan? Bukan sawah. Supaya yang berhutang itu bisa mencicil hutangnya dengan sawah tersebut. Tapi kan tidak pernah lunas hutang. Karena sawah dipegang oleh penerima gadai. Nah, yang penerima gadai itu adalah mendapatkan barang riba. Karena memakan harta riba setiap tahun. Karena memanfaatkan barang ribawi. Itu satu hal. Belum lagi yang lain. Kendaraan, pinjam meminjam untuk bisnis segala macam. Perzinahan itu kan banyak cabang. Maka kembali kepada musibah tadi, bahwa sesungguhnya yang menjadi sebab kemarau panjang, kering tanah, air sawah tidak mengalir, sumber mata air berhenti, itu karena sebab musibah. Bukan hanya faktor alam saja, faktor fenomena alam saja bukan. Tapi adalah karena perkara kemaksiatan yang dilakukan oleh umat manusia. Coba bayangkan kalau umat manusia itu beriman dan bertakwa, sebagaimana umat Nabi Musa. Umat Nabi Musa itu adalah orang-orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Karena keturunan daripada Yakub. Nabi Yakub itu kan Israel digelar. Jadi anak keturunannya adalah Bani Israel. Jadi orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya. Dengan kepatuhan mereka, makanan itu diberikan dari surga. Coba yang dulu. Makan dari surga, tinggal minta. Kalau mau minta ayam yang paling lama, tinggal berdoa, dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau minuman yang enak, didoakan, minta diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah mereka itu sibuk memasak, sibuk mencari uang untuk makan, karena memang kebutuhan mereka itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Tinggal minta. Tapi karena keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka menganggap bosan. Coba bayangkan bosan makanan dari surga. Sehingga apa yang mereka inginkan? Ya Allah, turunkanlah kepada kami biji-bijian. Maka Allah menurunkan biji-bijian itu melalui hujan. Dikirimkanlah biji-bijian kacang-kacangan, kemudian bawang merah, bawang putih. Dalam Al-Quran disebutkan di surah Al-Baqarah. Maka disitulah mereka menanam. Tapi setelah ditanam, mereka mengalami kesulitan. Susah bercocok tanam. Yang ditanam tidak seenak makanan yang dari surga. Tapi minta kembali tentu tidak bisa. Lalu kemudian dengan keingkaran itu mereka pun protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampailah mereka itu dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang disebut dengan Yahudi hari ini, itu adalah orang-orang yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuk keingkaran mereka itulah yang kemudian menjadikan mereka itu susah di dunia. Jadi sebelumnya mereka itu adalah orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Keturunannya berjarak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 2500 tahun. Jadi Nabi Ismail dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaraknya 25 abad. 25 abad itu berarti 2500 tahun. Nabi Ismail anak daripada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak dua orang. Satu Ismail, yang kedua Ishak. Ishak itu punya anak satu, namanya Yakub alaihissalam. Yakub punya anak 12 orang. Sementara Nabi Ismail punya anak 12 orang. Keturunannya itu berkembang di Jazirah Arab. Nabi Ismail menikah dengan
seorang perempuan keturunan Bani Jurhum, orang yang berasal dari Palestina hari ini. Karena Nabi Ibrahim itu berasal dari Palestina. Lalu kemudian dinikahkanlah anaknya karena Nabi Ismail kan dibawa ke daerah Mekah waktu menjelang lahir kan, waktu kecil. Lalu setelah di sana, maka dinikahkan oleh Nabi Ibrahim dengan Bani Jurhum, punya anak 12 orang. Ada dari antara keturunan anaknya itu ada namanya Lea, ada Nun dan segala macam. Sampailah salah satu keturunan itu sampai kepada Nabi SAW, keturunan Bani Abdul Muthalib, Bani Hashim, sampai kepada Nabi SAW. Yang lainnya kabarnya itu sudah musnah. Tapi keturunan daripada Nabi Yakub, anak daripada Nabi Ishak itu berkembang di daerah Palestina, di Kan'an. Satu anaknya bernama Yusuf, berkembang di Mesir. Satu lagi namanya Yehuda, berkembang di Kan'an di wilayah Palestina yang sekarang menjadi Yahudi kan. Yehuda itu Yahudi. Dan mereka itu hobinya apa? Membunuh para nabi, memerangi para nabi. Mulai daripada Nabi Musa, kemudian Nabi Yusuf diperangi, sampai keturunan-keturunan ke bawah itu diperangi. Nabinya dan Rasulnya diperangi oleh Bani Israel itu. Sampai hari ini mereka itu dikutuk dan diusir dari bumi. Sehingga mereka itu sebenarnya tidak punya tanah. Ya kan? Tidak punya tanah. Dan mereka tadi sampaikan orang yang patuh sebelum kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian keingkaran mereka sampai-sampai mereka tidak diberikan tempat di muka bumi. Coba bayangkan keingkaran mereka. Nah, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala, jadi fenomena yang terjadi hari ini adalah karena perbuatan dosa manusia. Maka muncul namanya musibah. Musibah itu tidak hanya terjadi di ranah negara saja. Di ranah keluarga pun terjadi. Apa yang terjadi? Anak susah dididik, ya kan, disuruh ke surau nyampai ke lapau, ya kan, disuruh mengaji nyendak namu, disuruh baca Quran tidak mau, sholat susah. Dan ini dampak daripada apa? Kemaksiatan. Itu sumbernya dari mana? Dari bisa jadi orang tua, bisa jadi karena faktor pendidikan itu sendiri. Orang tua mungkin memberikan makan kepada anak dari yang tidak halal. Ya kalau makannya riba, dari mana halal ya? Kemudian diberikan kepada anak. Anak susah dididik, disuruh sholat tidak mau, disuruh mengaji tidak mau. Ujung-ujungnya apa ya sebenarnya solusinya? Orang tua harus bertobat kepada Allah SWT. Di Bukit Tinggi kami punya jamaah. Dulu anaknya itu kembar ibu. Laki-laki keduanya. Yang satu bengkak di lehernya. Diperiksa ke rumah sakit di daerah Sumatera Barat. Kata dokter itu mengalami kelenjar dan itu harus dioperasi. Kemudian dirujuklah, disuruh berobat ke Malaka, ke Malaysia. Sebelum ke Malaysia itu dia bertobat. Karena sebelumnya punya hutang di bank banyak, kemudian bertobat dari riba, berdoa, kemudian tetap membawa anak itu ke Melaka. Sampai di Melaka, diperiksa oleh dokter, tidak ada pembengkakan satupun di lehernya. Heran ya kan, kenapa kok tidak ada pembengkakan? Kata dokter, ibu anak ibu sehat, kenapa dibawa kemari? Tidak dokter, kami punya scan itu di rumah sakit, bahwa anak itu sakit. Kata dokter yang di Sumatera Barat, bengkak, harus dioperasi. Ada kelenjar. Tidak, kata dokter. Coba ibu lihat hasil scan-nya. Kosong hulu. Karena orang tuanya bertaubat, lalu kemudian anaknya penyakitnya hilang. Jadi penyakit itu bisa karena taubat hilangnya, bisa karena kita berdoa kepada Allah, lalu kemudian bisa karena obat yang bersifat ilmiah. Ya, pil itu kan ilmiah. Obat herbal itu kan ilmiah. Ada yang bersifat ilahiyah karena berdoa. Termasuk juga ada orang yang sakaratul maut tapi tidak bisa meninggal. Ternyata apa? Ternyata karena ada yang dosa kepada orang tuanya yang tidak pernah selesai. Kemudian minta maaf, didatangkan orang tuanya, sampai dari situ selesai, meninggal. Atau kepada anak sendiri. Bisa jadi orang tua punya dosa kepada anak. Punya dosa kepada anak. Susah orang tuanya sakaratul maut. Lalu kemudian didatangkan anaknya, lalu kemudian minta maaf, selesai. Bukan berarti orang tua derhaka kepada anak. Bisa jadi ada hak anak yang tidak pernah dipenuhi. Hak anak itu kan tidak hanya kasih makan. Pendidikan itu penting. Kemudian apa lagi? Diajarkan itu penting. Disuruh belajar agama itu adalah penting kan. Jadi hari ini yang terjadi orang tua itu berpikir bahwa anaknya bisa makan, anaknya bisa beli baju, punya rumah, ya kan? Kalau hari ini kan orang menikah ibu-ibu, apa yang dipikirkan? Setelah menikah tak punya anak, stres tidak punya anak, setahun 2 tahun berobat segala macam. Setelah punya anak, apa yang dipikirkan? Ingin punya rumah. Setelah punya rumah, ingin punya kendaraan. Setelah punya kendaraan, anak sekolah. Ini sekolahnya yang bagus di universitas ternama. Setelah universitas ternama, kemudian anaknya sarjana, keluar uang. Setelah sarjana, tidak menikah anaknya, pusing, ya, pusing belum tidak menikah anak. Setelah itu carikan menantu, dapat orang menantu yang menyengsarakan, pusinglah kedua kali. Itu yang terjadi hari ini kan. Jadi ujung-ujungnya apa? Yang dipikirkan karena urusan dunia. Coba kalau orang tua berpikir urusan akhirat,
seluruhnya digantungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menikah serahkan kepada Allah, dikasih rezeki, alhamdulillah. Kalau tidak ada rezeki berarti Allah memberikan kesempatan beribadah lebih banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang tua yang punya anak itu apa kesempatan beribadah? Mendidik anak. Orang yang tidak punya anak apa kesempatan beribadah? Mengabdi kepada umat itu adalah bentuk ibadah. Mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim diberikan keturunan itu di usia yang cukup tua. Menurut penelitian, Nabi Ibrahim itu tidak mungkin punya anak. Tidak mungkin. Karena tidak mungkin seorang perempuan dan laki-laki yang sudah tua itu punya anak. Tapi karena anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, menikahlah Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar yang masih muda. Setelah Siti Hajar punya anak, ternyata Siti Sarah yang sudah tua baru melahirkan. Nah, Maryam itu bukan dihamili, tapi ruh yang ditiupkan oleh malaikat Jibril kepada Maryam. Makanya tetap, maaf ibu-ibu, sampai ini melahirkan Maryam itu dalam keadaan perawan. Dalam keadaan perawan. Jadi tidak bisa orang hari ini perempuan hamil dikatakan Maryam, bukan. Karena perangainya bukan Maryam, tapi perangai yang salah. Nah, jadi lahirlah seorang anak namanya Isa alaihissalam. Kemudian sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, Isa pun tidak menikah. Tidak menikah, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan diwafatkan. Kalau hari ini kan ada kalender pun wafatnya Isa Al-Masih, tidak pernah wafat. Isa itu tidak pernah wafat, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi bahasa itu muncul dari orang Nasrani kan, karena Nabi Isa dianggap sebagai orang yang disalib, tapi bukan disalib, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diangkat itu berarti dimuliakan. Tidak pernah mati Nabi Isa alaihissalam. Nantinya akan turun melawan Dajjal di hari akhir. Ya kan? Nah, ibu-ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali tadi bahwa hari ini yang menjadi persoalan karena jauh daripada Al-Qur'an. Kalau jauh daripada Al-Qur'an, seluruh kehidupan kita itu berarti jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendekat kepada Al-Qur'an pasti seluruh kehidupannya itu dekat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seluruh peraturan hidup itu ada dalam Al-Qur'an. Coba ibu baca Al-Qur'an itu dari mulai sampai akhir itu urusan dengan Allah, urusan dengan diri sendiri, urusan dengan manusia sesama manusia. Kenapa Allah menurunkan surat Juz Amma, surat Juz 30, Juz 29? Karena berbicara tentang akidah, hari akhir. Surat An-Naba itu namanya peristiwa besar, hari akhir. Surat Al-Qiyamah, surat apa lagi? Surat Ad-Dukhan, bicara hari akhir. Jadi bicara tentang persoalan akidah. Surat-surat Makkiyah. Surat Makkiyah itu adalah surat yang turun. Kalau orang mengatakan surat Makkiyah itu turun dari Mekah kan, di Mekah. Tapi yang sebenarnya adalah surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena ada surat Al-Maidah yang turun setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Suratnya adalah surat Madaniyah namanya, bukan surat Makkiyah. Surat itu turun ayat ketiga dari surat Al-Maidah, itu turun ketika Nabi melaksanakan haji yang terakhir, haji wada. Setelah itu Nabi SAW meninggal. Al-Yauma akmaltu lakum, itu surat yang turun di akhir. Namanya surat Madaniyah. Jadi surat Makkiyah itu surat-surat pendek yang berbicara tentang hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, akidah. Lalu kemudian turunlah surat-surat Madaniyah ketika Nabi SAW hijrah ke Mekah, ke Madinah, maka turun ayat-ayat tentang peperangan, turun ayat-ayat tentang pernikahan, turun ayat-ayat tentang perceraian, turun ayat-ayat berbicara tentang perempuan wajib menggunakan khimar, kerudung. Perempuan wajib menggunakan gamis, pakaian yang lorong panjang ke bawah. Itu ayatnya turun di Madinah.